Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Walhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana nuran lil muhtadin wa manaran lil mustarsyidin wa sabilan qasidan lil mustabsirin wa baban li salahid dunya wad din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'du. Yang terhormat kepada segenap takmir Masjid Setono Gedong, Ibu Nur Wahidah ingkang kula hormati, sejajar panitia dan teman-teman hadirin hadirat yang dirahmati Allah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Keberkahan Al-Quran. Kita sudah sangat sering mendengar keberkahan, sebuah hal yang gaib, namun harus kita percaya. Keberkahan itu nampak atau tidak? Wujudnya nampak atau tidak? Nampak atau tidak? Secara wujudnya, secara ainnya tidak nampak. Jadi boleh kita katakan seperti gaib nih, seperti tidak ada. Tapi wujud lain dalam segi hasilnya terlihat dan terasa. Makanya keberkahan itu sesuatu yang tidak terlihat namun harus kita percaya. Di dalam literasi kamus-kamus bahasa Arab, saya menemukan beberapa pengertian mengenai barokah sendiri. Keberkahan atau di dalam bahasa Arab barokatun. Di Mu'jam Al-Wasit saya menemukan di situ barokah diartikan sebagai an-nama waziyadah. Teman-teman tahu az-ziyadah berarti bertambah, sedangkan an-nama adalah bertumbuh. Jadi barokah tidak hanya bertambah namun bertumbuh. Apanya? Fil khairi, kebaikannya. Di dalam mu'jam yang lain, mu'jam di sini berarti qamus. Di dalam mu'jam ar-raid saya juga menemukan di situ barokah justru diartikan sebagai as-sa'adah, sebagai kebahagiaan itu sendiri. Kenapa? Karena seseorang yang kehidupannya penuh barokah, maka kehidupannya penuh dengan kebahagiaan. Selanjutnya di Mu'jam Al-Ghani, di dalamnya diartikan bahwa barokah tidak hanya sebagai an-nama, yaitu bertumbuh, tetapi juga ziyadah juga, dan bahkan kebaikan yang tumbuh dan bertambah itu menetap dalam sesuatu tersebut. Jadi ketika seseorang dibilang, oh ilmunya barokah ya, ilmuhu barokah, maka di situ diartikan bahwa ilmunya telah bermanfaat untuk kebaikan-kebaikan orang banyak dan ilmunya menatap dalam dirinya. Jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa dari sekumpulan kamus-kamus bahasa Arab semuanya bersepakat bahwa barokah adalah yang pertama bertumbuh, yaitu an-nama. Yang kedua adalah az-ziyadah, bertambah. Jadi yang namanya barokah
itu tidak hanya bertambah tapi juga bertumbuh apanya? Kebaikan-kebaikan yang menempel pada suatu hal. Dan kebaikan tersebut menetap dalam sesuatu itu. Jika kita gambarkan keberkahan menempel pada diri seseorang, maka kebaikan-kebaikan itu datang dan tumbuh dalam dirinya. Semakin hari semakin berkembang, semakin kebaikannya terus datang sampai akhirnya bisa memberikan kebermanfaatan untuk orang-orang banyak di dalam sekelilingnya. Begitu juga keberkahan ketika menempel kepada sebuah tempat semisal. Karena di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa keberkahan bisa disandarkan kepada sebuah tempat. Contoh seperti Masjidil Aqsa. Di dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Allah sudah mensifati sendiri bahwa Masjidil Aqsa adalah yang kami berkahi. Jadi barokah itu suatu hal yang tidak terlihat namun harus kita percaya. Alasannya adalah karena benar-benar disifati oleh Allah. Itu baru pertama. Masjidil Aqsa adalah tempat yang diberkahi. Secara tekstual nasnya sudah ada di Al-Quran. Jadi apakah kita meragukan isi dari Al-Quran? Kan tidak mungkin. Selanjutnya seperti Masjidil Haram juga. Masjidil Haram, suatu tempat yang keberkahannya sangat dirasakan oleh orang, meskipun yang belum ke sana atau yang sudah ke sana. Keberkahannya juga ditulis inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Bakkah adalah nama lain dari Makkah. Bi Bakkah mubarakan, yang penuh barokah. Jadi Bakkah atau Makkah adalah suatu tempat yang penuh barokah. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Orang-orang banyak yang bilang Al-Quran itu sumbernya barokah. Al-Quran itu barokahnya banyak banget. Namun secara tekstual itu ada nggak sih dalilnya? Bahkan Allah mensifati Al-Quran sebagai sesuatu yang barokahnya turah-turah. Kalau kita bilang ya, orang Kediri bilang turah-turah. Di dalam nas Al-Quran ditulis 4 ayat secara zahir menggambarkan bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang barokah. Di surat Al-An'am ada 2 ayat. Yang pertama, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wa hadza kitabun, ini loh kitab, artinya Quran. Anzalnahu mubarakun, ini kitab ini kita turunkan dan juga di dalamnya penuh keberkahan. Fattabi'uhu, ya udah kamu ikuti. Wattaqu la'allakum turhamun, bertakwalah agar kalian dirahmati atau diberikan kasih sayang. Di surat Al-An'am lainnya teksnya masih sedikit sama. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqun, tidak hanya barokah tapi juga musaddiqun, artinya terpercaya. Musaddiqun. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litundhira ummal qura wa man haulaha. Ada lagi di dalam surat Anbiya, wa hadza dzikrun. Kalau tadi kitabun, sekarang dzikrun mubarakun. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu ilaika afa anta lahu tungkirun. Jadi kalian mau meragukan itu gitu. Meskipun barokah tidak terlihat, kalian mau meragukan itu. Ada lagi di dalam surat Shad, kitabun anzalnahu mubarakun. Lagi-lagi ada mubarakun. Jadi pengambilan redaksi yang Allah tulis di dalam Al-Quran, mubarakun, 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 tidak lain di dalamnya ada sebuah makna yang besar. Karena kita mengenal di dalam gramatikal bahasa Arab ada isim berupa nakirah dan juga
ma'rifat, okay. Untuk isim ma'rifat itu biasanya ditandai dengan alif lam, dan arti dari ma'rifat itu hanya terbatas. Contoh semisal kitab, al-kitab. Kalau al-kitab berarti ya kitab ini. Kalau kitab, kitabun berarti kitab ya kitab mana aja. Artinya lebih menyeluruh artinya. Nah, redaksi mubarakun yang dipilih oleh Allah di dalam Quran ternyata mempunyai makna nakirah atau mempunyai makna yang umum, yang berarti kebarokahan atau keberkahan di dalam Al-Quran itu tidak dibatasi untuk umat tertentu, tapi untuk seluruh umat Nabi Muhammad. Artinya lebih keberkahannya itu lebih luas, bisa diraih oleh siapa saja, seperti itu. Jadi kenapa Allah tidak menulis al-mubarak? Kenapa lebih memilih mubarakun? Karena yang dikehendaki oleh Allah keberkahan Al-Quran untuk siapa saja, bukan hanya untuk kalangan sendiri. Semisal lagi-lagi Al-Quran mempunyai balaghah, mempunyai keindahan dalam pemilihan redaksi, pemilihan kalimat, susunan dan kata, semata memang ya benar-benar karena itu yang ngomong, yang dawuh adalah Gusti Allah. Setelah kita tahu bahwa keberkahan itu memang ada dalilnya, kita nggak usah ngajak berantem yang bilang loh tabaruk di makam aulia emang bisa. Kita nggak usah ngomongin itu deh. Sekarang kita lebih fokus kepada Al-Quran saja yang jelas-jelas memang secara tekstual sudah ditulis keberkahan itu memang ada. Lalu bagaimana kita sebagai manusia, sebagai hamba yang telah diciptakan, dihidupkan untuk mengambil keberkahan-keberkahan Al-Quran? Mungkin sebagian teman-teman akan bertanya, kalau nempel-nempelin ayat Quran di dinding itu bisa ngambil keberkahan Quran nggak sih? Gitu. Ada yang bisa jawab nggak? Bisa nggak kira-kira? Ibu, kita sakit badan bu? Kira-kira bisa nggak gitu? Jawabannya mungkin bisa, namun tidak sebisa dengan tilawatul Quran. Karena barakatul Quran bitilawatihi. Jadi mengambil barokah Quran itu bitilawati, dengan mentilawahi Al-Quran, dengan membaca Al-Quran. Jadi satu-satunya jalan untuk mengambil keberkahan Quran ya dengan membaca. Barakatul Quran bitilawatihi. Lalu kalau semisal kita baca Quran nih, mungkin sebagian teman-teman akan merasa kapan kita akan mendapatkan keberkahan Quran itu? Apakah seketika saat kita membaca atau butuh jangka waktu yang lama untuk mendapatkannya? Jadi pada prinsipnya membaca Al-Quran sendiri atau dalam bahasa Arab tilawatul Quran, ini sebagai bentuk implementasi kita sebagai manusia untuk melaksanakan perintah dari Allah, yang dimana Allah memerintahkan utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Itu sebuah ayat Al-Quran yang memberikan perintah agar kita utlu adalah fi'il dari tilawah, maksudnya bacalah dari kitab ini yang telah kami turunkan kepadamu gitu. Jadi perintah yang secara tekstual atau secara nasnya sudah ada di dalam Al-Quran itu udah nggak ada perdebatan lagi. Ini masih sunnah atau gimana ya gitu. Ya udah, itu sebuah perintah sebagaimana aqimus shalah, kita disuruh sholat ya sholat. Kita disuruh utlu ma wahya, disuruh membaca Quran, berarti itu sebagai bentuk ta'abbud atau sebagai bentuk penyembahan kita sebagai manusia
kepada Tuhannya. Kita membaca Al-Quran sebagai bentuk ta'abbud. Sebagaimana kita sholat ya kita dalam rangka, kalau dipikir ngapain sih susah-susah sholat gitu, ya karena ta'abbud, karena bentuk penyembahan kita. Kita juga membaca Al-Quran itu sebagai bentuk ta'abbud, sebagai bentuk penyembahan. Nah, di dalam hadis juga, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Itu hadis masyhur, mungkin teman-teman sudah sering mendengarnya. Itu dijadikan sebagai dalil bahwa Al-Quran nanti ketika hari kiamat akan menjadi syafaat. Jadi syafaat sendiri sebenarnya dalam tekstual Arab, syafi' di situ seperti dalam ayat wal fajri walayalin ashirin wasyaf'i wal watri. Nah, asy-syafi' sendiri sebenarnya diartikan itu genap. Sedangkan al-witr diartikan witir, salat witir. Al-witr artinya ganjil. Iya, jadi genap dan ganjil. Nah, sekarang kita bayangkan ketika kita pada saatnya ajal, lalu kita berangkat menuju akhirat. Kita dalam keadaan sendiri, yang dimana sendiri adalah witir. Satu itu merupakan witir sendiri, sedangkan orang-orang di sekeliling kita tidak bisa kita mintai tolong, tidak bisa kita mintai untuk menemani kita. Maka yang kita butuhkan di dalam akhirat adalah siapa? Syafi', yaitu peneman. Bentuk dari peneman itu bisa syafaat dari Kanjeng Nabi. Kita minta temen nih sama Kanjeng Nabi kula dikancani nggih mangke teng akhirat. Bisa bentuknya dalam bentuk orang-orang soleh mensyafaati. Dan bisa juga Al-Quran yang selama di dunia kita temani, lalu dia balas budi nanti di akhirat menemani kita. Makanya hadisnya ini sahih, ini benar-benar sangat legal, bahwa Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Nanti pas hari kiamat tuh dia bakal jadi syafaat, peneman. Dalam bentuk apa mensyafaatinya? Pertama, Al-Quran, ini keberkahannya nih ya, di akhirat ini bisa di akhirat dan di dunia, bisa digugurkannya dosa-dosa kita. Jadi itu syafaat Al-Quran itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita, bisa di dunia, bisa di akhirat. Atau bahkan Al-Quran ini di akhirat kelak, dari sisi depan kita akan memberikan petunjuk kepada jalan surga, dari sisi belakang menjadi penghalang kita dari api neraka. Itu bentuk syafaat Quran juga. Bentuk syafaat Quran yang lain adalah mau di dunia ataupun di akhirat, kita diangkatkan derajatnya karena barokah dari Al-Quran. Makanya bisa kita compare atau bisa kita gabungkan dengan pengertian barokah tadi, bahwa kita ketika membaca Al-Quran, ketika banyak berinteraksi dengan Al-Quran, lalu tiba-tiba kebaikan datang, mau itu kebaikan di dunia atau kebaikan di akhirat. Diampuni dosanya, apa itu bukan kebaikan? Kebaikan. Diangkat derajatnya, apa itu bukan kebaikan? Kebaikan. Dan lagi-lagi itu lantaran barokah dari Al-Quran. Jadi hal yang paling mudah untuk kita rasakan, kira-kira aku dapat belum ya barokahnya Quran? Lihat pada diri kita masing-masing, apakah kita tumbuh dan juga tambah apanya? Kebaikannya. Kalau kita baca Quran lalu kita merasa bahwa loh,
kok alhamdulillah aku jadi merasa malu untuk melakukan hal-hal yang keji semisal. Berarti itu barokah Quran. Ada kebaikan yang menetap dalam dirinya dan terus bertambah. Jadi itu udah reaksi dari Al-Quran atau sebuah barokah yang dikeluarkan Al-Quran oleh kita yang membacanya. Di akhirat juga ini ada hadisnya bahwa seorang ashabul Quran, seseorang yang di dunianya menemani Al-Quran, artinya membaca Al-Quran, nanti di akhirat kelak itu akan diminta untuk membaca Quran sebagaimana dia membaca ketika di dunia. Tujuannya apa? Kenapa kok disuruh di akhirat itu untuk membaca Quran lagi? Tujuannya karena surga di sana memiliki derajat, artinya bertingkat-tingkat, banyak derajatnya. Lalu orang yang ashabul Quran ini disuruh baca, nanti dia akan diukur sebanyak mana bacaan Qurannya, maka sebanyak itu dia akan naik ke dalam surganya. Sampai ayat mana terakhir dia baca, maka disitulah kedudukannya nanti di surga. Berarti semakin banyak bacaan Qurannya, maka kedudukannya itu akan semakin tinggi. Itu hadis yang menerangkan di akhirat. Di dunia pun sering kita lihat orang-orang yang alim dan mutabahhar fil Quran, mereka diangkat derajatnya oleh Allah meskipun baru di dunia, apalagi di akhirat. Bahkan kalau semisal nih ibu-ibu sedaya menawi nggak ada putra, lalu putronya diajari Quran, itu mensyafaati nih, saged mensyafaati. Karena di dalam hadisnya juga nanti putranya akan disuruh baca Quran seperti tadi. Semakin anaknya baca Quran banyak, orang tuanya akan ditinggikan. Jadi yang baca anaknya, tapi nanti yang ditinggikan orang tuanya juga ikut naik derajatnya. Jadi subhanallah, Al-Quran meskipun terlihat seperti mushaf-mushaf biasa, kertas saja, kertas percetakan, sama seperti buku-buku yang lain, tapi tidak ada tulisan selain Al-Quran yang dibalas ganjarannya sama seperti membaca Al-Quran. Kita ketika membaca Al-Quran, tekstual hadisnya seperti ini: man qara'a harfan, barang siapa yang membaca huruf doang loh. Huruf itu berarti kayak huruf hijaiyah ya, a, ba, ta, hanya satu huruf. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah. Barang siapa yang membaca cuma satu huruf, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Stop, baru sampai kebaikan. Ternyata kebaikan itu wal hasanatu asyratu amsalihha. Kebaikannya satu itu dikali 10 pahalanya. Jadi satu huruf itu bernilai 10 kebaikan. Wal hasanatu asyru amsalihha. Terus Kanjeng Nabi bilang, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak berbicara kalau alif lam mim itu satu huruf saja, tetapi alif harfun, walam harfun, wal mim harfun. Alif sendiri huruf, mim sendiri huruf, lam sendiri huruf, mim sendiri huruf. Maka membaca alif lam mim sama dengan kita melakukan 30 kebaikan. Kita compare dengan semisal kita sodakoh atau menolong seseorang di jalan. Kita menolong satu orang maka dibalas dengan kebaikan 1. Kita menolong 10 orang maka dibalas dengan kebaikan 10. Kita baca alif doang sudah sama pahalanya dengan menolong 10 orang. Apa enggak jalur ekspres? Apa enggak enak tuh, instan banget gitu? Akselerasi, enak banget langsung.
gitu. Nah, jadi ini bukan salah literasi yang lain selain Quran, tapi memang ini keistimewaan Quran. Jadi memang Allah ngasih jalan akselerasi lewat Quran nih kalau mau pahala banyak gitu. Makanya untuk orang-orang yang apalagi menghafal ya, baru membaca, menghafal mengulangnya berapa kali gitu. Jadi dihitungnya lagi-lagi per huruf. Sebentar, kita ganti posisi dulu. Aduh, mohon maaf emak-emak jadi gini. Kita lanjut ya. Tadi ngomongin apa? Oke, lanjut. Nah, sekarang kalau keberkahan Al-Quran itu nyata adanya, lalu cara satu-satunya untuk kita mendapatkan keberkahan itu adalah dengan tilawah Quran. Bagaimana cara kita membersamai kehidupan kita agar keberkahan itu benar-benar kita dapat? Kita mau dapat keberkahan Quran, bacanya cuma sebulan sekali doang, bacanya An-Nazi'at aja gitu, terus nanti bulan depan lagi gitu. Ya bisa aja sih dapat keberkahan Quran, tapi ya minim dapatnya gitu. Makanya untuk cepat-cepat mendapatkan keberkahan itu ya kita harus getol dengan cara al-muwadhabatu ala mutaba'atil khatamatil Quran. Apa itu? Jadi ketekunan kita dalam terus menerus menghatamkan Al-Quran. Caranya untuk meraih keberkahan Quran itu al-muwadhabatu ala mutaba'atil khatamatil Quran. Lah emang hataman Quran itu ada dalilnya? Loh, ada dong. Jadi hataman Quran itu menjadi salah satu amal ahabbu ilallahi ta'ala, yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Karena Nabi Muhammad ketika ditanya oleh seseorang, apa sih yang paling dicintai oleh Allah? Terus Nabi menjawabnya gini, al-halu wal murtahil. Al-halu itu artinya seseorang yang sampai atau yang selesai, wal murtahil, dan juga seseorang yang berpindah. Nah, di sini al-harokah barokah. Kita bergerak ini ada barokahnya nih. Makanya jangan diem baik gitu. Kita bergerak itu kehidupan bergerak, cari rezeki harus bergerak, cari ilmu harus bergerak, karena di dalamnya ada barokah. Karena tadi konteksnya kata Nabi Muhammad yang dicintai Allah itu seseorang yang ketika sampai lalu dia berpindah. Masih belum paham sama yang tanya ini, belum paham. Loh, maksudnya gimana? Wa mal halu wal murtahil. Dijawab sama Kanjeng Nabi, dia itu yang man yadribu min awalil Quran hatta akhirih. Jadi orang-orang yang mereka memang membaca dari awal Quran hatta akhirih, sampai hatam Al-Quran. Kenapa? Karena orang-orang yang hataman Quran itu kullama halla, setiap dia sampai, kullama halla irtahala, setiap dia sampai lalu dia bergegas untuk melanjutkan dari awal lagi, dari Al-Fatihah lagi, Al-Baqarah lagi sampai An-Nas. Dia halla udah sampai, tapi dia langsung bergegas untuk aku hataman lagi dari awal lagi. Begitu seterusnya. Seharusnya kehidupan kita sampai ajal menjemput, minimal dalam masa hidup kita yang sebentar, hanya berpuluh-puluh tahun ini, minimal hatam satu kali Al-Quran, hatam satu kali. Namun karena keberkahan Al-Quran tadi, ketika seseorang sudah mencoba untuk menghatamkan satu kali hataman, setelah itu akan ada rasa pengen lagi ya, kayak ketagihan. Nah, disitulah bertambah dan bertumbuhnya barokah Al-Quran. Kalau semisal teman-teman merasa bahwa masih belum mampu untuk menghatamkan Al-Quran dalam
kurun waktu yang cepat. Semisal 10 hari sekali atau 1 bulan sekali. Loh, bahkan 2 tahun 1 kali hataman pun nggak apa-apa. Berarti kalau 2 tahun itu 1 hari hanya membaca 1 juz. Berarti 2 tahun ya 24 juz, sisa 6 juznya dikejar. 2 tahun lebih sedikit ya. Diawali dengan seperti itu tidak apa-apa. Awalnya ya udah deh hataman 2 tahun sekali. Terus setelah itu, setelah hatam kok berasa kalau kok kayaknya pengen lagi. Bersyukurlah bahwa di situ hidayah barokah Al-Qur'an telah sampai kepada hati teman-teman. Setelah 2 tahun sekali ya udah coba deh sekarang 1 tahun sekali hatamannya. Berarti 1 bulan 2 juz atau 2 juz setengah, 1 tahun hatam. Semakin kita tua, saya yakin kita akan semakin menjadi lebih realistis. Mendekati kematian, masa pengen gitu-gitu aja? Masa pengen 2 tahun hatam? Pasti kita akan ingin lebih baik lagi seterusnya. Begitu seterusnya sampai teman-teman bisa istiqomah 1 bulan 1 kali hatam, atau 15 hari 1 kali hatam. Kalau 15 hari hatam, 15 hari 1 hataman, berapa hari berapa juz seharinya? 2 juz. 1 hari 2 juz. Kalau 1 bulan 1 hataman, 1 hari 1 juz. Kalau kita ambil waktu sholat, mengambil 4 halaman, 4 halaman, 4 halaman, dalam 1 hari kita bisa 1 juz. Habis sholat subuh 4 halaman, karena sholat ada 5, 4 kali 5, 20 halaman. 20 halaman adalah 1 juz. Mudah nggak? Sebenarnya mudah kalau diteoriin gitu ya. Cuman prakteknya dengan godaan syaitan itu dia bertarung. Insya Allah lebih mudah kata ibu prakteknya, karena nyicil nggih Bu. Karena sedikit-sedikit itu nyicil itu lebih korro atau lebih menetap justru daripada 1 kali dudukan abis subuh mau baca 10 juz. Wah buset amat, sampai siang tuh. Terus abis itu siang pegel, terus besok-besoknya nggak mau lagi deh, kapok. Nah justru itu kan yang gawat, itu bahaya itu. Jadi mending habis sholat 2 halaman doang, chill dikit doang 2 halaman gitu. Karena perasaannya kita menyederhanakan sesuatu ya. 2 halaman doang gampang. Habis duhurnya gitu lagi, tiba-tiba hatam. Dan dalam hataman Al-Quran, di proses hataman Al-Quran ini termasuk menjadi salah satu waktu-waktu yang doanya mustajabah. Makanya kalau ada orang hataman Quran, ngintil ikut doanya, barangkali diamini malaikat gitu. Karena di situ ada doa yang mustajabah. Man khatamal Quran falahu da'watun mustajabatun. Dia punya doa yang mustajabah. Itu lagi-lagi ada hadisnya. Jadi kita mau nggak percaya juga ya takut murtad gitu. Jadi ya kita harus percaya itu. Setidaknya minimal ketika kita mendawamkan atau mengistiqomahkan untuk menghatamkan Al-Quran seterusnya semasa hidup kita, minimal yang paling berpengaruh barokahnya adalah rumah yang kita tempati untuk membaca Quran. Karena gimana sih katanya, hadaratul malaikah, jadi malaikat hadir, terus kharajat asyayatin, setan juga keluar. Terus nggak tahu kenapa nanti akan merasa rumahnya lapang. Terus katsura khairihi, banyak kebaikan yang datang. Ini tidak bisa dibuktikan kecuali dipraktekkan. Barokah itu nggak bisa kita buktikan kalau tidak kita coba. Oh iya barokah Quran tapi nggak baca Quran, nggak tahu letak barokahnya mana, nggak bisa kita merasakan. Makanya pengen ngerasain rumahnya, katanya tentrem kalau ada Quran. Gimana caranya biar ngerasain ya? Ya dibaca di dalamnya gitu. Itu minimal keberkahan Al-Quran yang paling bisa kita lihat
minimal itu di rumah kita, paling kelihatan gitu, paling kelihatan. Menghatamkan Al-Quran sekilas kita akan melihat seperti mengambil banyak waktu, ya. Kayaknya lama banget, 30 juz. Secara teori 1 juz bisa dibaca setengah jam. Setengah jam 30 juz berarti 15 jam. Kita kalau mau nggak ngapa-ngapain 1 harian dan mau baca Quran aja itu bisa hatam. 1 hari hatam, 1 hari hatam. Bahkan Imam Syafi'i, ini saya ambil dari kitab At-Tarikh Al-Baghdadi, karyanya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Ini orang Baghdad. Bikin kitab isinya cerita-cerita, memang teladan dari para sahabat. Tarikh itu artinya sejarah, ya, sejarah atau cerita. Nah, di situ ditulis riwayatnya bahwa Imam Syafi'i, imamnya kita, nggih, karena kita menganut madhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu teladannya, selain karena hafal Al-Quran sejak kecil, Imam Syafi'i mempunyai kebiasaan menghatamkan Al-Quran 1 hari 1 kali. Itu tiap hari itu. Ditambah ketika Ramadan datang, beliau akan merubah kebiasaannya yang awalnya 1 hari 1 hataman, terus nanti dirubah. Nggak malah tambah sedikit, tambah banyak. 1 hari 2 hataman. Dan 2 hataman tersebut baru di dalam sholatnya saja. Maksudnya sholat terus sambil baca Quran gitu loh, Mbak. Kayak habis Fatihah terus baca Quran. Biasanya ini kebiasaan yang dilakukan oleh para hufad atau penghafal Al-Quran. Nanti sholat taraweh itu pakai Quran gitu ya. Nah, di dalam sholat tarawehnya atau qiyamul lailnya atau sholat-sholat fardu yang lainnya itu Imam Syafi'i menghatamkan 1 bulan 60 hataman. Dan ditulis di dalam kitab Tarikh Al-Baghdadi itu, di luar sholatnya Imam Syafi'i masih baca Quran. Jadi di dalam Ramadan itu lebih dari 60 hataman. Ya wallahu a'lam, kita bisa nggak ya nirunya? Ya bismillah, itu sebagai teladan kita bahwa imam kita sendiri mendawamkan seperti itu. Kenapa kok dipisah antara membaca Quran di dalam sholat dan membaca Quran di luar sholat? Karena ternyata membaca Al-Quran di dalam sholat itu mempunyai kemuliaan tersendiri, mempunyai tingkatan kemuliaan yang paling atas. Hadisnya seperti ini: qiraatul Quran fi sholat afdalu min qiraatil Quran fi ghairi sholat. Jadi membaca Al-Quran di dalam sholat itu lebih baik daripada membaca Al-Quran di selain sholat. Kita kayak lagi duduk-duduk biasa terus baca Quran, itu maksudnya ya, fi ghairi sholat itu di selain sholat. Tapi kita sering berpikir seperti ini, nah nanti kalau baca Quran mengambil banyak waktu, sedangkan kita punya amalan-amalan nih, kayak semisal wirid-wirid gitu ya, mana yang lebih didahulukan? Kita mending baca Qurannya atau baca wiridnya? Ketahuilah teman-teman bahwa Al-Quran sendiri disifati sebagai zikrun mubarakun. Tadi di surat Al-Anbiya tadi yang kula sebutkan, wa hadza zikrun mubarakun. Yang pertama, sifat Al-Quran sendiri memang sebuah zikir, memang menjadi zikir. Dan ternyata dilanjut hadis yang tadi, qiraatul Quran fi shalat afdalu min qiraatil Quran fi ghairi shalat. Baca Quran pas sholat lebih baik daripada baca Quran pas tidak sholat. Tapi baca Quran pas tidak sholat, qiraatul Quran fi ghairi sholat afdalu minat tasbihi wat takbiri wat tahlili. Jadi ternyata membaca Al-Quran di selain waktu sholat itu lebih baik daripada tahlil, takbir, dan tasbih. Diambil dari zahir ayat ini, para ulama madzhab akhirnya mengambil kesahihan sebuah qaul bahwa qiraatul Quran lebih umum ya, mau di dalam sholat atau di luar sholat, qiraatul Quran afdalu min
tasbih, takbir, wa ghairiha minal adhkar, dan selain-selainnya dari zikir. Makanya kita kalau pas baca Quran ya udah langsung diniatin, pertama tilawah Quran, kedua sebagai zikir kita juga. Kok bisa sih ulama akhirnya mengeluarkan pendapat seperti itu, merasa bahwa ya udah Al-Quran itu zikir yang paling baik, seolah-olah begitu ya. Al-Quran itu zikir paling baik loh, sebab perbandingannya gini, fadlu kalamillah ala sairil kalam, jadi kemuliaan dari kalamnya Allah atau perkataan yang dibuat oleh Allah daripada perkataan yang dibuat oleh selain Allah, seperti perkataan manusia ya, kayak misal ada sholawat apa yang dibuat oleh syekh siapa gitu, itu kan berarti perkataan yang dibuat oleh manusia. Loh, zikir-zikir itu bagus, baik juga, tapi disifati di situ katanya fadlunya atau kemuliaannya itu seperti kafadlullahi ala khalqihi, jadi kemuliaannya Allah dibanding makhluk-makhluk lainnya itu sama saja dengan kalamnya Allah yang dibuat oleh Allah dibanding kalimat yang dibuat oleh orang-orang. Secara logika nalar juga sih, masuk juga ya analoginya. Kan perkataan yang dibuat oleh Allah itu kan jelas akan lebih mulia daripada perkataan yang dibuat oleh makhluknya. Makanya itu yang dijadikan i'timad atau pegangan dalil dari para ulama yang merojihkan atau memenangkan pendapat bahwa Al-Quran adalah zikir yang paling baik, Makanya kalaupun semisal kita disibukkan hanya dengan baca Quran, nggak baca zikir-zikir yang lain, itu udah turah-turah. Turah-turah bahasa Indonesianya apa ya, tolong? Hah? Apa? Luber-luber? Nggak juga. Apa Bu? Oh, berlebihan, lebih gitu ya, berlebihan. Itu udah turah-turah, tapi kayak lebih enak ngomong turah-turah. Udah luber-luber, udah lebih gitu, meskipun tidak lebih baiknya lagi ya baca Quran, ya zikir juga gitu. Makanya kalau orang-orang penghafal Al-Quran, ketika mereka bertanya apa amalan yang paling mampu untuk memudahkan kami, kata orang-orang ya, memudahkan kami dalam menghafal Al-Quran, biar Qurannya lancar, biar ngafalinnya nggak susah, biar mudah. Jawabannya hanya satu, yang deres Qurannya, ya dibaca Qurannya. Kamu ngafalin Quran mau sibuk baca sholawat terus tapi Qurannya nggak dideres, sama aja, kan nggak lancar juga Qurannya gitu. Jadi bagi para penghafal Al-Quran sendiri, zikirnya ya udah baca Qurannya sendiri, karena urgensi dari orang yang menghafal Al-Quran adalah meluangkan seluruh waktunya untuk Al-Quran. Makanya disuruh zikirnya ya udah Qurannya sendiri, itu sudah menjadi zikir untuk kamu, seperti itu. Jadi analoginya gini, kita hidup kepengen banget ditemenin sama Quran nanti sebagai bentuk keberkahan dari Al-Quran itu sendiri gitu. Al-Quran nggak minta macam-macam, hanya minta ditemani di dunia. Ya udah nanti balas dendamnya, balas budi. Kenapa balas dendam? Ya udah nanti balas budinya nanti di akhirat aku yang nemenin. Udah gitu doang logikanya, insya Allah gitu ya. Moga-moga sedanten niki sakit angsal syafaat Quran, amin ya rabbal alamin. Sebenarnya hanya seperti itu analoginya. Namun usaha kita sebagai manusia tidak pantas kalau kita mengusahakannya hanya setengah-setengah. Ya udah sebulan sekali aja. Ya udah kalau inget aja gitu. Ya enggak. Memang ada nilai al-istiqomatu ainul karamah. Jadi sebuah keistiqomahan itu karomah itu sendiri gitu. Makanya kita ketika mendedikasikan kehidupan kita berjalan bersama Al-Quran, kita hidup nih, mau ada yang masih SMP, ada yang SMP ini kayak unyu-unyu, ada ya? Nggak ada ya? Ya sepuh-sepuh.
Ada yang sambil kuliah semisal, terus setelah itu menikah. Kehidupan tuh hanya seputar seperti itu. Setelah sekolah, menikah, lalu punya anak, lalu tua, lalu meninggal. Nah, dalam masa-masa yang seperti itu, yang bisa kita usahakan adalah membersamai Al-Quran bersama masa kita sekolah, masa kita kuliah, masa kita menikah, punya anak, sampai kita meninggal. Udah, usaha kita seperti itu. Karena di sini jamaahnya perempuan-perempuan, jadi kayaknya tepat banget kita membahas tentang urgensi seorang wanita menjadi pencetak soleh dan kesolehahan anak turunan kita. Secara ini ya, secara naluri memang anak bakal nemploknya sama emaknya ya. Nah, dari kedekatan ini terbangunlah bagaimana kita berinteraksi paling banyak waktunya, paling dekat. Maka kesempatan inilah yang digunakan oleh perempuan. Bapak-bapak nggak punya kesempatan itu. Bapak-bapak biasanya kalau ngajarin nih, terus agak-agak nafsu, ya udah deh sana sama maknya aja, gitu. Tapi kalau ibu-ibu sepanjang waktu bersama emaknya, mau nafsu mau nggak nafsu ya pokoknya kudu dijalani gitu kan. Nah, ini setelah kita mengusahakan kehidupan kita sampai ajal kita membersamai Al-Quran, kita jangan mau hanya berhenti sampai situ. Setelah kita menemui ajal kita, apa yang bisa kita lakukan agar tetap mendapatkan keberkahan dari Al-Quran? Ajari anak-anak kita, anak keturunan kita dengan Al-Quran. Karena yang pertama, janjinya Allah akan diberi mahkota. Ini masyhur ya, teman-teman sudah sering mendengar para ibu menawi gadah putra diajari Quran, apalagi membaca Al-Quran. Bahkan apalagi kalau menghafalkan Al-Quran, maka akan diberikan tajun atau sebuah mahkota, dan mahkota itu hanya ada di surga. Berarti ya secara tidak langsung bapak ibunya masuk surga gitu. Ditambah orang tua yang mengajarkan kepada anaknya Al-Quran akan diampuni dosa-dosanya. Perinciannya ada dua. Di dalam hadis diterangkan bahwa secara makna jika seorang laki-laki atau seorang orang tua maksudnya mengajarkan anaknya Al-Quran, nadhoron, hanya melihat saja. Berarti nadhoron itu cuma bin nadhor ya, cuma membaca saja. Diajari nih baca Quran dari kecil, bata sampai bisa baca Quran. Kelak akan diampuni dosa-dosanya. Tetapi jika orang tua itu mengajarkan anaknya, mengajarkan ilmu Al-Quran zahiran, artinya sampai dia hafal, maka orang tua tersebut di hari kiamat akan dibangkitkan dengan suratul Qamar, yang dimana dia mempunyai, orang tuanya ini gambarannya seperti cahaya bulan, akan dibangkitkan dengan seperti itu. Jadi meskipun kita semisal sudah tidak ada, keberkahan Al-Qur'annya tetap sampai. Dan juga tadi yang kulo ceritakan, ketika anaknya diajarkan Al-Qur'an, nanti di akhirat akan diperintah untuk membaca Al-Qur'an sebagaimana ketika di Indonesia membaca. Anaknya yang baca, orang tuanya yang naik terus sampai anak itu berhenti di akhir ayat mana, maka disitulah kedudukan orang tuanya. Artinya ketika anaknya membaca ayat sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya, maka kedudukan orang tuanya akan semakin tinggi. Jadi enak banget orang tua nih cuma nabung ngajarin doang, tapi di akhirat nanti ditinggikan derajatnya gara-gara anaknya. Meskipun rekoso ya, mengajarkan anak itu rekoso,
butuh tenaga lebih. Belum tadi emosi begitunya belum. Terus keriuhan berbagai macam dinamika rumah tangga, itu kayaknya udah aduh malas banget deh ngajarin Quran, udah dipondokin aja gitu. Tapi ada jalur istimewa bagi orang tuanya ketika anaknya belajar Quran dari tangannya, akan diberikan akselerasi yang seperti tadi. Jadi sangat mudah untuk kita menabung kelak di akhirat, ya udah diajarin aja anaknya seperti itu. Makanya urgensinya perempuan kenapa harus solehah? Pertama, kenapa harus pintar? Ya karena itu. Kita meskipun dibilang nggak ngapa-ngapain nih di rumah, tapi berkaryanya perempuan yang di rumah adalah mencetak orang-orang yang kelak menjadi orang besar. Jadi seberapa solehahnya seorang ibu, itu yang menentukan nanti seberapa soleh dan solehahnya anak turunannya. Itu sudah banyak dibuktikan. Kita lihat aja orang-orang yang di jalanan yang nggak pinter, biasanya ibunya nggak solehah. Tuh berandalan semisal orang-orang yang nggak sekolah, biasanya ibunya nggak solehah. Nyun ngapunten, tapi itu kenyataan. Nah, untuk mencetak orang-orang yang soleh dan soleha memang butuh perempuan yang soleha. Itu mutlak. Setidaknya minimal seorang perempuan biar nggak malu kalau ditanya anaknya pas anaknya udah sekolah, tanya suatu pertanyaan atau suatu pelajaran, terus tiba-tiba ibunya bilang, ya nak nggak ngerti nak emaknya. Itu harga diri di depan anak runtuh nggak sih gitu? Ya kan malu banget di depan anak, terus terlihat bodoh, itu kan malu banget gitu. Setidaknya minimal kita harus terlihat pintar di atas anak kita, karena kita menjadi teladan nantinya bagi anak kita. Oh iya, mak aku aja pinter, ngaji terus, tilawah Quran, berarti aku juga. Itu sebuah teladan ya. Seperti itu. Ini dari tadi ngomong mulu. Sepertinya ya seperti itu, keberkahan Al-Quran akan sampai meskipun dalam dunia ini kita tidak melihat rupa dari keberkahan itu, tapi pasti minimal di dunia akan diberi keberkahan, dan pasti di akhirat akan berlipat-lipat diberikan keberkahan dari Al-Quran tersebut. Ditutup dengan kula mau nge-spill. Apa itu spill ibu-ibu? Paham nggak ya spill? Bahasa keren. Mau nge-spill sebuah aplikasi untuk khataman Quran. Mungkin ibu-ibu, ini adalah aplikasi, ini nggak di-endorse tolong ya. Nggak di-endorse. Ini nggak tahu yang bikin siapa sebenarnya. Insya Allah ini yang bikin orang-orang Arab, nggak tahu orang mana Arabnya ya. Cuman saya menemukan aplikasi ini ketika dulu sekolah di sana, terus ketemu aplikasi ini. Yang paling nyaman adalah ada jadwal khatamannya. Namanya adalah aplikasi, ini aplikasi Quran, ada dua. Yang pertama Al-Mushaf Adz-Dzahabi atau Golden Quran. Golden Quran itu bukan buatan orang Indonesia, makanya nggak ada bahasa Indonesianya. Mungkin akan sedikit butuh ya, karena bahasanya bahasa Arab atau bahasa Inggris. Di dalamnya, jadi gini contohnya ya, ada. Kalau semisal pilihan keduanya boleh namanya khotmah, ta mim sama ta marbutoh, khotmah artinya khataman. Memang aplikasi ini diperuntukkan untuk tilawatul Quran, menghatamkan Quran sebanyak-banyaknya. Saya kasih contoh ini yang Mushaf Dzahabi, tapi nggak kelihatan ya. Ya pokoknya dada dari belakang ya. Intinya di sini ada menu namanya Al-Khotmah, dibuka, nanti di dalamnya itu ada pilihan kita mau menghatamkan Quran berapa hari sekali. Kalau misal dalam 7 hari sekali, ya udah tulis 7, atau 10 hari sekali, atau 1 bulan sekali. Pokoknya terserah berapa kali.
Nah, nanti pilihannya dimulai dari mana? Dari Al-Fatihah. Ya udah ditulis Al-Fatihah. Nanti kalau kita sudah men-setting itu, setiap hari kita akan dikasih reminder atau alarm untuk membaca, dan ada batasan-batasannya. Kayak dari halaman ini sampai halaman ini kamu harus baca hari ini. Nah, nanti kalau kita udah baca, nanti dia akan menunjukkan grafiknya. Artinya grafik, oh ya kamu udah baca, berarti besok baca ini, baca ini. Karena kita kadang-kadang lupa, kadang-kadang karena saya pribadi anak alarm nih, kayak minum obat aja harus di alarm, ngapain harus di alarm gitu, karena butuh pengingat ya, butuh pengingat. Itu juga sebagai salah satu cara kita agar mengingat nanti alarmnya mau jam berapa, itu bisa disetting. Itu sebagai ikhtiar atau bentuk usaha kita agar bisa membersamai Al-Quran setiap harinya, agar terasa mudah, dibantu dengan tadi ya, dibantu dengan aplikasi yang bisa ada pengingatnya itu tadi. Jadi ada dua aplikasinya, yang pertama Golden Quran, yang kedua Al-Khotmah. Al-Khotmah itu sama sebenarnya, jadi dua-duanya mempunyai fungsi yang sama. Jadi diakhiri, semoga dengan kita mendatangi majelis Al-Quran seperti ini menjadi lantaran juga kita dibarokahi oleh Al-Quran insyaallah. Wallahu waliyut taufiq wassadad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.